Selamat datang saudara-saudari terkasih dalam program kita hari ini. Kita akan membahas sebuah kisah tentang panggilan iman, tentang seorang muda bernama Muhammad yang ingin dibaptis. Namun lebih dari itu, kita akan melihat bagaimana hukum dan hikmat gereja melindungi dan membentuk panggilan itu. Perkenalkan, saya Frater Ara sebagai moderator. Muhammad, bisakah kamu menceritakan bagaimana awal mula ketertarikanmu dan harapan awalmu? Terima kasih Frater Ara yang telah memberikan pertanyaan mengapa saya ingin masuk Katolik. Awalnya itu ada tugas kampus dari fakultas tentang kunjungan ke rumah ibadat. Nah, di situ saya diusulkan oleh seorang teman untuk mengunjungi rumah ibadat agama Katolik. Nah, ketika saya masuk ke dalam rumah ibadat, pada waktu itu saya merasa bahwa adanya kedamaian. Sepertinya suasana ruangan itu rumah ibadatnya agama Katolik itu memberikan saya kenyamanan di situ. Nah, setelah saya pulang, rasa itu masih terus ada dan mengajak saya itu untuk terus agar segera kembali lagi ke tempat itu. Dan mulai pada saat itu saya mulai mencari tahu tentang agama Katolik, dan waktu itu juga ada teman saya yang juga mengajak saya agar bertemu dengan seorang. Tetapi ya memang, dan saya juga berkeinginan bahwa karena saya mendengar bahwa ada isu bahwa Paskah sudah dekat dan orang dibaptis itu pada malam Paskah. Nah, di situ saya ingin sekali dibaptis pada malam Paskah. Wow, sebuah pengalaman yang sangat menggugah. Agus, sebagai teman yang pertama tahu, apa reaksimu? Mendengar hal itu, saya spontan senang sekali dan terpikir bahwa itu adalah jawaban dari sebuah doa. Kemudian saya juga melihat di YouTube bahwa saya menonton di YouTube bahwa baptis dewasa itu biasanya terjadi pada malam Paskah. Kemudian saya langsung mengajak Muhammad untuk pergi menemui Frater Martin, kemudian mendaftar. Wow, lalu dengan Frater Martin sendiri, bagaimana respons awal Anda? Ketika saya mendengar niat dari Muhammad untuk masuk Katolik, saya merasa senang. Dan pada saat itu juga saya mengatakan bahwa kita akan usahakan untuk dibaptis pada malam Paskah nanti. Tetapi pada saat itu saya baru sadar bahwa saya memiliki satu kesalahan, di mana saya belum menjelaskan kepada Muhammad tentang proses untuk masuk sebagai seorang Katolik, khususnya yang ditekankan pada kanon nomor 865 yang menegaskan tentang syarat untuk pembaptisan dewasa dan syarat untuk pembaptisan dalam keadaan bahaya. Pastor Yohanes, bagaimana rencana baptis yang cepat ini tidak terlaksana? Mungkin bisa sedikit diceritakan, Pastor. Oke, jadi tiba-tiba mereka bertiga itu tiba-tiba datang kepada saya. Pastor, saya minta tolong untuk segera orang ini ingin dibaptis. Wah, saya tidak tahu nih tiba-tiba kenapa nih. Nampaknya ada sesuatu yang salah. Akhirnya kami ngobrol bersama, dan akhirnya saya mencoba untuk menjelaskan apa yang tertulis dalam kanon 865, khususnya dalam paragraf pertama. Di dalam paragraf pertama itu, orang yang hendak dibaptis itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama, dia harus dengan tekad sendiri itu ingin menerima baptisan. Terus yang kedua, mendapat ajaran yang cukup. Dan yang ketiga, harus siap untuk melaksanakan kewajiban Kristiani. Lalu di dalam prosesnya, saya bertanya kepada Muhammad terlebih dahulu, apakah Muhammad ini sudah memiliki keyakinan, dan dia sangat yakin. Tetapi ternyata ada sesuatu yang cukup kendala, yaitu di bagian kedua, di mana dia tidak mendapatkan ajaran tentang Kristiani atau ajaran Katolik. Dia hanya mendapatkan dari video YouTube. Nah, ini nih perlu diluruskan bahwa saya akhirnya memberikan penjelasan kepada Muhammad
dan akhirnya Muhammad, frater dan temannya pun juga mengerti. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Pastor Yohanes untuk responnya. Lalu bagaimana dengan Pak Lamur sebagai katekis yang langsung terlibat? Bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi dalam katekumenat yang tidak bisa digantikan oleh menonton video di YouTube? Tentu. Pertama, di dalam Kanon 788 paragraf kedua menekankan bahwa katekumenat adalah masa untuk diperkenankan dengan tepat kepada misteri keselamatan dan diantar masuk ke dalam kehidupan iman, liturgi, dan cinta kasih umat Allah. Ini adalah pengalaman komunal dan personal. Di YouTube, Muhammad sebagai penonton. Sedangkan ketika Muhammad mengikuti katekumenat secara langsung, dia itu dapat terlibat, di mana dia dapat bertanya, berdebat, merasakan Ekaristis sebagai calon, dan juga dia dapat mengetahui iman akan Kristiani. Disinilah terbentuk hati dan budi yang tidak dapat menjadikan informasi dari satu arah manapun. Sebuah transformasi yang indah. Lalu apa pelajaran yang bisa kita petik untuk peran kita masing-masing? Baik saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita bisa mengambil pelajaran. Kita tidak perlu terburu-buru dalam menerima sakramen baptis, karena yang terpenting adalah persiapan. Lalu yang selanjutnya, kita sebagai umat beriman harus ikut serta dalam mendukung dan menggandeng umat beriman Kristiani, khususnya mereka yang sedang dalam masa persiapan katekumenat. Kiranya dalam Kanon 206 paragraf 1 menegaskan bahwa mereka juga merupakan bagian dari gereja meskipun belum seluruhnya. Melalui hal ini kita harus mendukung supaya iman mereka pun dapat semakin tumbuh dalam Kristus. Jadi kesimpulannya, baptis dewasa bukanlah tentang seberapa cepat, tetapi seberapa siap dan bermakna. Melalui katekumenat yang diatur dalam Kanon 865, 788, dan juga 851, gereja memastikan bahwa setiap orang dibekali tidak hanya dengan pengetahuan, tetapi dengan pengalaman hidup beriman yang sangat otentik untuk memulai perjalanannya sebagai murid Kristus dengan mantap. Semoga kita semua semakin menghargai setiap langkah dalam perjalanan iman kita masing-masing. Terima kasih.